Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari nyanyian umat Gita Bakti 4 ayat 1, bersorak bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik dalam kehidupan kami bersyukur atas cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah keluarga. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberkati pelayan firman malam hari ini, Bapak Penatua Alex Lolowang yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikan itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih dan Tuhan boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam jemaat GPIB Marturia yang Tuhan Yesus kasihi. Kita memasuki pemberitaan firman. Sebelum pemberitaan firman, kita memasuki saat teduh. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, di awal bulan Mei tahun 2021, Engkau layak pantaskan kami GPIB Jemaat Marturia bersekutu dalam ibadah sektor gabungan. Pimpin hamba-Mu yang hina ini dan dapat menjadi berkat yang datang daripada-Mu. Engkau memberikan hikmat kuasa kasih-Mu melalui perantaran kuasa Roh Kudus, agar apa yang hamba sampaikan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan senantiasa bermohon. Amin. Marilah jemaat diundang berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Hosea pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan kelima, yang menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah, lagi cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki.
juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di tempat di mana kita berada masing-masing pada malam hari ini. Renungan pada malam hari ini itu dari kitab Hosea. Hosea sesuai dengan nama nabi yang menulisnya, yang berarti keselamatan. Ditulis kurang lebih 715 sebelum Masehi. Jika ada yang mengetahui sesuatu tentang Hosea, biasanya yang diketahui adalah bahwa dia adalah seorang nabi yang menikah dengan seorang pelacur. Mengapa? Karena Tuhanlah yang menyuruhnya. Pertanyaan sekarang, mengapa Tuhan menyuruhnya melakukan hal tersebut? Supaya hidupnya dapat menjadi gambaran mengenai betapa Tuhan mengasihi bangsa Israel pada saat itu. Yang kita perlu garis bawahi adalah pada saat itu, era perjanjian lama. Mengapa Tuhan membandingkan Israel dengan seorang pelacur? Ini adalah pertanyaan yang bagus. Jawaban dari pertanyaan ini adalah dasar untuk mengerti tentang Nabi Hosea. Orang Israel benar-benar mirip dengan seorang pelacur pada saat itu, atau diibaratkan pada saat itu, karena mereka tidak memiliki iman kepada Tuhan. Tuhan sudah menyuruh mereka supaya mereka hanya menyembah Tuhan saja, bukan berhala, bukan dewa-dewa yang sama sekali tidak berkenan. Kadangkala mereka taat kepada Tuhan, betul. Biasanya mereka taat ketika mereka sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi ketika segala sesuatunya berjalan mulus, mereka lupa akan kesetiaan mereka dan mulai menyembah apapun yang mereka anggap itu bagi mereka sangat menguntungkan. Hal ini terjadi sudah bertahun-tahun pada saat itu. Hal ini juga yang menyebabkan mereka kehilangan segala sesuatu di saat itu, yaitu rumah mereka, kalah dalam peperangan, dan kehilangan apa yang mereka miliki, termasuk harta-harta mereka. Hal itu juga yang menyebabkan mereka masuk ke dalam pembuangan ke tanah lain. Dan itulah sebabnya Tuhan meminta pada saat itu Hosea untuk menjadi simbol bagi bangsa Israel. Dan Tuhan katakan, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, karena negeri ini sudah bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Atau istilah sekarang, sudah berkhianat dari apa yang mereka syukuri terima selama saat itu.
Dan Hosea melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia menikahi seorang pelacur. Mereka memiliki akhirnya 3 orang anak. Istri Hosea membuat Hosea pada saat itu sangat kecewa karena dia kembali kepada kehidupannya yang lama. Tidak peduli betapa Hosea sangat mengasihinya, sangat menyayanginya, atau bagaimana baiknya perlakuan Hosea terhadap istrinya yang dikasihinya. Mungkin beberapa orang Israel mengetahui dan sudah mengetahui akan hal itu. Kita tidak mengetahui persis kejadiannya. Namun mereka tidak bertobat dari persundalan selama mereka hidup pada saat itu. Mereka tetap menyembah berhala sampai akhirnya bangsa mereka dihancurkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran pada saat itu di Perjanjian Lama. Apakah kita melakukan hal yang sama pada saat ini? Berlari kepada Tuhan ketika kita sangat memerlukannya, tetapi kemudian kita mengutamakan yang lainnya. Akankah kita mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan kepada kita di saat itu, supaya kita kembali hidup dalam kemuliaan Tuhan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin untuk saat ini kita renungkan, bahwa di saat perjanjian Tuhan sudah Tuhan tepati, Dia berbentuk manusia dan menjadi Tuhan yang kita kenal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini di era yang kita jalani pada saat ini, yang tidak kebetulan terjadi era pandemi, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Mari kita belajar dari apa yang terjadi di Israel bagian selatan, akan kekejian, melupakan Tuhan, tetapi ketika dalam susah dan hidupnya sangat mencekam, mereka lari mencari Tuhan. Kita mau belajar juga pada malam hari ini bahwa disinilah Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Kasih-Nya yang betul-betul Ia janjikan bahwa akan datang untuk menebus dan mengampuni dosa. Dan sudah tertebus, kita sudah ditebus dan sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Apakah kita juga mau melakukan seperti yang terjadi pada saat itu, di mana akhirnya Tuhan yang kalau saat ini kita mau mendengar apakah Tuhan Yesus yang sudah menebus kita memerintahkan kita, hai kamu yang mengkhianati aku, kamu kawin pelacur kanan. Begitu murkanya Tuhan. Tetapi saat datang perjanjian yang digenapi oleh Allah, Yesus Kristus datang dengan kasih-Nya, penuh dengan suasana mengasihi kita untuk menebus dosa kita agar kita terselamatkan dari segala pengkhianatan, dosa, dan dari menghindari kemurkaan Allah yang sudah menghukum bangsa Israel Selatan di era Nabi Hosea. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki bulan Peltes, mari kita manfaatkan kasih Tuhan, pengampunan yang sudah diberikan dengan darah-Nya sudah Dia lakukan, dan nyawa-Nya diserahkan untuk menebus segala dosa kita. Bahkan sampai saat ini, di tengah era yang sangat mencekam, kadang kita mengalami betapa doa-doa dan ucapan syukur kita kadang-kadang Tuhan menurut egonya kami, menurut egonya kita manusia, Tuhan tidak kabulkan. Karena kenapa hidup kami masih seperti ini, bahkan lebih daripada ini? Jangan lupa, Tuhan itu tidak akan melupakan kasih-Nya. Mari kita introspeksi dan bercermin. Kalau orang berbuat baik sama kita, pada saat-saatnya nanti, pada saat suatu saat nanti, kita hidupnya sudah membaik,
dan melihat orang yang pernah mengasihi kita, pasti hukumnya kita harus kembali mengasihi, mengembalikan apa yang pernah dikasihi sama orang yang mengasihi kita. Pertanyaan sekarang, apakah kita bisa membantu orang yang pernah memarahi kita, memaki kita, membuat kita penuh dengan kemurkaan, padahal dia saat itu membutuhkan justru kasihnya dari kita? Itu pertanyaan sekarang. Melihat daripada kejadian Hosea dan belajar dari Hosea, kita tidak boleh berbuat demikian, apalagi melupakan kasih Tuhan untuk kita menjadi berkat bagi siapapun juga. Kita mengampuni, kita memberi, agar apapun yang dibutuhkan oleh orang berdasarkan kasihnya, orang itu pun menikmati kasihnya dari kita. Tetapi juga itu adalah berkat kasih dari Tuhan. Karena setiap dalam doa kita mengajarkan saling mengasihi. Apakah dia pernah memberi kepada kita atau tidak, kita tetap mengasihi. Dan ingat, Tuhan bangga apabila kita memberikan apa yang orang butuhkan, sekalipun orang itu kita merasa pernah berkhianat, pernah mendendam, pernah mencaci maki. Namun kemuliaan Tuhan berlaku apabila kita mengasihi orang itu, kita pun akan menikmati hidup berkat kasih sesuai dan seturut kehendaknya, untuk menikmati hidup dalam damai sejahteranya. Malam ini kita diingatkan supaya mari kita terus melakukan dengan kasih, apapun dan bagaimanapun, dimanapun kita. Dan dalam menghadapi bulan Pelkes, banyak kesaksian di mana kami jemaat GPIB Jemaat Marturia dalam sikap dan tindakan. Dan dalam kesaksian kita dianjurkan untuk memberikan kesaksian kehidupan berkeluarga masing-masing. Saya memberi contoh, banyak jemaat, banyak pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi dan para majelis, banyak sudah membuat kesaksian. Contohnya di hari Jumat yang kemarin, kami Persekutuan PKB memberikan kesaksian betapa luar biasa baiknya Tuhan ketika kami saling mendoakan. Tuhan mengabulkan seturut kehendak. Banyak rekan-rekan sepelayanan, imam, kepala keluarga yang putus kerja, yang sakit, yang menurut manusia tidak mungkin sembuh, Tuhan pulihkan. Itu karena kasihnya. Asalkan kita benar-benar tekun dan berdoa, tidak memandang dia pernah dendam, dia pernah marah sama kita, tapi lakukan itu yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya, mari kita manfaatkan waktu dan kesempatan. Mari kita terus berjalan seturut kehendak-Mu. Lakukanlah yang terbaik menurut kehendak Tuhan, dan janganlah kita ragu bahwa Tuhan itu pasti. Tuhan itu bukan semoga, bukan kiranya, tapi Dia pasti menolong setiap kita yang berdoa untuk kita, berdoa untuk sesama kita, orang musuh-musuh kita, maupun dalam kehidupan sehari-hari di tengah mengalami COVID pandemi 19 di negara kita dan seluruh muka bumi. Lakukan yang terbaik, terimalah berkat dari Tuhan, dan sama-sama mari kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati jemaat GP Jemaat Marturia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
yang dikasihi Tuhan, kita tiba dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama satu dalam doa syafaat. Terima kasih tak putus-putusnya kami panjatkan, kembalikan kepadamu ya Bapa di sorga. Engkau sudah mengingatkan, Engkau sudah menyadarkan, Engkau sudah menuntun agar kami hidup dalam kasih seturut kehendak-Mu. Belajar pada malam hari ini dari firman-Mu, Tuhan berilah kami kehidupan yang hidup saling mengasihi, saling membantu, saling menolong, bahkan saling mengampuni. Bukan hanya membalas jasa orang yang pernah mengasihi dan membantu kami, tapi orang yang kadang-kadang melukai kehidupan kami. Bila Engkau berkenan, kami pun mengasihi untuk saling memberi, saling menguatkan iman. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau beri kami setiap jemaat kesempatan untuk melayani-Mu dengan penuh sukacita iman. Bertahan dalam kesesakan, bertahan dalam kehidupan yang kami alami di saat-saat terjadi era COVID pandemi 19. Banyak hal kadang kami kurang kuat, banyak hal kami kadang-kadang lupa bahwa ada Immanuel, ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan tolong kami. Kami tetap berjalan seturut kehendak-Mu, karena Engkau bersabda tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Namun di balik itu kami bersyukur, memberi kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kecukupan agar kami dapat terus berjalan. Khususnya kami Engkau beri kesempatan untuk melayani sampai Engkau berkenan kapan adalah kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah merelakan untuk mati di kayu salib, mati dan bangkit, serta naik kembali ke tata kemuliaan Tuhan, adalah untuk menyelamatkan seluruh dosa kehidupan kami. Tuhan, lengkapi dan dengar serta kabulkanlah seluruh permohonan doa, baik yang tidak sempurna maupun yang seturut kehendak-Mu bagi seluruh umat manusia, khususnya kami di GPIB Jemaat Marturia Jakarta. Kami serahkan bagi yang sakit, kami serahkan yang sedang menempuh untuk ujian anak-anak kami, yang sedang mencari pasangan, ingin mendapatkan anak dan bertambah anak, ingin mendapatkan pekerjaan, ingin melanjutkan studi. Engkau dengar dan sempurnakan serta lengkapi dan kabulkanlah seturut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Inilah ungkapan syukur, ucapan terima kasih dan permohonan yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah memberkati, yang sudah mengurapi, mengabulkan dan mengajarkan kami doa kemenangan, doa janji-Mu yang Engkau selalu tepati, yaitu doa Bapa kami demikian. Ya Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab di dalam Efesus pasal 5 ayat 20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Tuhan memberkati persembahan saudara.
Jemaat, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada Tuhan atas segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Saat ini kami sudah memberikan persembahan yang kami tahu semuanya berasal daripada Tuhan. Biarlah persembahan yang sudah kami berikan ini boleh menjadi berkat dalam pelayanan di gereja kami. Berkati setiap mereka yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan warta pada malam hari ini, kita akan membacakan ayat hafalan yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 94. Dan kita akan bacakan sebanyak 2 kali. Kita mulai. Mazmur pasal 119 ayat 94. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Sekali lagi, Mazmur pasal 119 ayat 94. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Terima kasih. Majelis dan warga jemaat GPIB Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Aye Lolowang yang telah melayani ibadah keluarga malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada pemusik dan multimedia atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Warta singkat. Diingatkan kembali kepada seluruh presbiter bahwa sidang majelis jemaat Triwulan 4 Januari sampai Maret 2021 akan diadakan pada hari Sabtu 8 Mei 2021 pukul 10 sampai 12 WIB melalui aplikasi Zoom. Diberitahukan kepada majelis bertugas untuk ibadah-ibadah. Kelompok 1 bertugas di ibadah Minggu 9 Mei 2021. Kelompok 3 bertugas di ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada tanggal 13 Mei 2021. Kelompok 1 bertugas di ibadah Minggu 16 Mei 2021. Persiapan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 pukul 20 WIB. Demikian warta singkat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, amanat pengutusan. Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui kata dan perbuatan kita yang memuliakan nama-Nya.
Serahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.